Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23. Dicampakkan. Tamparan keras mendarat sempurna dari tangan seorang ibu yang kecewa terhadap perlakuan nakal putranya. Kaca-kaca di mata sengaja Carlina tahan, agar tidak terjatuh dan terlihat lemah di hadapan suaminya. Meski sebenarnya rapuh jika seorang ibu sudah menghadapi anaknya. Carlina beralih pada Eyang lalu memberikan tudukan kepala. Maaf ibu, Raiden pasti tidak sadar mengatakan itu. Carlina minta maaf atas kesalahan putraku. Wanita itu pergi dengan sedikit berlari menuju kamar kesepiannya setelah mengatakan itu. Semua orang hanya bergeming tidak terkecuali Abimanyu dan Eyang yang tidak tahu harus berkata apa. Raiden tersenyum mencemooh. Kalian tahu kenapa ibu lari setelah meminta maaf? Tanyanya. Dia tatap Abimanyu dan Eyang bergantian. Aku beritahu, ibu sudah mengandungku selama 9 bulan. Ibu juga melahirkanku dengan pertaruhan nyawanya. Ibu membesarkanku, menyayangiku setulus hati dan pelayan lembutnya. Bahkan sebut saja tidak dia berikan kesempatan untuk menyakitiku. Tapi hari ini dia menawarku hanya karena tidak ingin menyakiti suaminya. Jelas Raiden dan Abimanyu tertohok. Raiden mengangguk. Iya, suami yang bertahun-tahun lamanya mendoakan dirinya. Tohok Raiden lagi menimpali. Abimanyu berhasil tercekik. Sungguh kalimat Raiden menusuk keras hatinya. Tak ada satupun kata yang mampu orang-orang ucapkan. Pada kenyataannya kesempurnaan yang dimiliki Carlina tidak menjamin kesetiaan Abimanyu. Raiden pergi meninggalkan tempat itu, melenggangkan langkah menuju mobil miliknya. Malam tadi adalah keputusan terberat yang harus Raiden ambil. Mau bagaimana lagi, ini sudah harus dia lalui. Sebab memaksakan Alula untuk menjadi menantu di keluarganya pun belum bisa. Alula masih harus meraih cita-citanya. Raiden ingin Alula sukses seperti yang Alula tulis di pita harapannya saat bulan madu bersama. Membuat Alula mengerti mungkin masih terbilang sulit. Maka itu Raiden memilih untuk melepas tanpa menceraikan. Mungkin dengan begitu Alula bisa lebih bahagia, tidak tertekan pada pernikahan yang belum waktunya. 1 minggu yang lalu Emily menghubunginya untuk perpisahan. Emily bilang dia akan segera pergi meninggalkan Indonesia dan hidup di Perancis. Emily sadar Raiden sudah tidak lagi bisa diharapkan. Terlihat jelas dari bagaimana cara Raiden berpaling darinya. Selama ini Raiden tak pernah membuat penolakan terhadap Emily. Jika sampai menolak demi seseorang, itu berarti Raiden benar-benar serius beralih pada Alula. Takkan baik jika diteruskan. Emily sadar dia sudah tidak memiliki kesempatan untuk merebut kembali hati Raiden. Sampai saatnya Emily menyerah, violinis cantik itu sengaja memanggil Raiden untuk membicarakan tentang kepemilikan rumah Alula. Dan segera Raiden urus saat itu juga. Raiden juga sempat mengantar Emily ke bandara. Sudah tidak ada lagi rasa yang Emily tangkap dari tatapan mantan kekasihnya. Emily merasa terasingkan meskipun Raiden masih memberikan senyuman persahabatan padanya. 1 minggu ini Raiden menemui Emily hanya karena sedang mengusahakan kepemilikan rumah Alula dari nama Emily. Tiba di luar, Raiden melangkah masuk ke dalam mobil, disambut Bastian yang melirik kaca spion dengan bibir terlipat. Kita ke kantor, tanya Bastian. Raiden menyahut sembari menahan rasa dongkol di dalam dadanya. Hiruk-pikuk perkotaan menjadi teman baik saat kacau, hati terburai. Untungnya Bastian mengajaknya mengobrol tentang pekerjaan yang memadati agenda. Setidaknya Raiden tidak terlalu mengingat Alula yang masih menyinggahi pikirkan. Setibanya di kantor, Raiden hanya duduk termenung di kursi kepemimpinannya. Satu hal yang bisa Raiden lakukan tanpa rasa bosan, yaitu memandangi miniatur animasi pemberian Alula. Edward Elric adalah hadiah fisik pertama dari istri kecilnya.
Bahkan ketika mata kita tertutup, ada seluruh dunia di luar sana yang hidup di luar diri kita dan impian kita. Aku masih berharap bisa memiliki baby seutuhnya, ucapnya lirih. Malam kedua Alula tidur di rumah lamanya, benar-benar sepi yang Alula rasakan. Meskipun Aryan, Nakula, Rini dan keponakannya ada, kebersamaan ini terasa asing. Apa artinya Alula sudah terbiasa dengan kehidupan barunya? Entah juga. Alula kembali tanpa Ayu yang manis, tanpa Arga yang rese, tanpa Karlina yang lembut, tanpa Raiden yang selalu memperhatikan kondisinya secara mendetail. Dalam ruang tengah sederhana Alula duduk pada sofa coklat usang menghadapi televisi. Di meja makan sana ada Rini istri Aryan yang terus mengomel tidak jelas. Sudah bagus ada yang mau memberikan kita tempat tinggal baru. Kenapa pindah ke sini lagi? Kalian kapan punya pikiran majunya? Terus mengenang orang tua yang sudah tidak ada. Lula lagi, jadi istri konglomerat harus menurut supaya tidak dipulangkan. Bukannya menyahut Alula sibuk dengan pergulatan batinnya sendiri, menonton film Korea tapi pikirannya entah mengarah pada siapa. Kamu kapan diamnya? Sudah capek dengarnya. Urusan Lula bukan urusan kamu. Lula masih mau kuliah. Menikah bukan rencananya. Dia juga masih belum cukup umur untuk menikah. Bella Aryan. Kalian abang adik sama saja. Rini membanting lap di tangannya kemudian meraih putranya dan masuk ke dalam kamar miliknya masih dengan kecumik bibirnya. Kemarin Rini bisa pamer rumah baru pada temannya, karena Raiden dia memiliki tempat tinggal yang layak, lalu sekarang kembali ke rumah usang karena Alula lebih menginginkan itu. Padahal di TK anaknya, semua ibu suka menghinanya. Dan semenjak Raiden menjadi suami Alula Rini tidak lagi terhina. Tak lama kemudian Aryan menyusul istrinya ke kamar sementara Nakula duduk di sisi saudara kembarnya yang menangis sesenggukan. Kamu nangis? Nakula meraih tisu dari atas meja lalu memberikannya pada Alula. Filmnya sedih, lirih Alula mewek. Nakula mengernyit. Tidak masuk akal jika film yang Alula tonton sedih. Itu film komedi Lula. Tapi sedih, sanggah Alula kekeh. Nakula meraih remote kontrol lalu mematikan televisinya. Ya sudah jangan nonton saja daripada bikin kamu nangis, ketusnya. Jangan, Alula berteriak sambil terisak memukuli saudaranya. Kenapa? Balas Nakula yang juga berteriak. Nanti nggak ada alasan buat aku nangis lagi. Sendu Alula lirih. Ya bagus dong, ngapain nangis? Alula menggeleng. Nggak tahu, aku terus mikirin Om Raiden, di kamar, di sini bahkan ke toilet pun Lula inget dia, huhu. Kembali wanita itu terisak. Kamu kangen? Ngapain aku kangen? Dia aja nggak kangen aku. Setelah membuatku di posisi tersulit, dia membuangku. Terkadang, Alula sendiri tak mengerti dengan perasaannya,
kedewasaan masih perlu dia gali kembali untuk memahami situasi diri. Pagi telah menebar aroma damai, kesejukan embun tersiar bersamaan dengan aroma nasi goreng yang membuat perut lapar. Alula bersiap dengan pakaian kuliah, di lemarinya tak ada pakaian lama, jelas Raiden sudah menggantinya dengan yang baru. Mau tak mau Alula memakainya. Alula membereskan buku, kemudian keluar dengan menenteng tas miliknya setelah rapi. Di meja makan sana Nakula sudah menghadapi piring berisi nasi goreng spesial, Alula pun duduk di sisi Nakula menghadapi piring miliknya. Aryan memang sering membuat sarapan untuk adiknya sebab istri Aryan tak mau mengurus Nakula dan Alula. Aryan menyusul duduk lalu memberikan uang saku Nakula dan Alula dengan jumlah yang sama besarnya yaitu Rp500.000. Nakula melirik abangnya. Kok banyak banget bang? Memangnya Kak Rini nggak marah? Nula memang masih punya kartu kredit fasilitas Bank Raiden. Tapi Nula nggak berniat memakainya karena Lula sudah tidak tinggal di rumah Bang Raiden. Tapi 500.000 darimu terlalu banyak bagiku. Tidak apa, abang masih kerja di perusahaan Raiden. Jadi abang masih punya uang untuk jajan kalian. Tidak usah memikirkan apapun, tugas kalian cukup kuliah saja yang benar, tidak perlu protes. Sambung Aryan. Alula menatap abangnya. Apa abang tidak mau keluar dari perusahaan Om Raiden? Tanyanya. Aryan menggeleng. Tidak Lula, kamu kan tahu, abang sudah lama menganggur dan baru dapat pekerjaan lagi setelah sekian lama. Abang tidak mau kehilangan pekerjaan lagi sebelum mendapatkan pekerjaan yang baru. Setidaknya abang kan masih bisa memberikan uang jajan tanpa perlu berdebat dengan Kak Rinimu. Iya sih, sahut Alula lirih, apa yang diucapkan Aryan memang benar adanya. Semua butuh materi, setidaknya sambil mencari peluang baru jangan membuang yang lama dahulu. Ya sudah, habiskan sarapan lalu berangkat. Titah Aryan. Nakula kembali menatap Aryan sambil masih mengolah makanannya. Oh ya, 2 minggu lagi Nula sama Lula mau ada camping mahasiswa baru. Abang punya duit kan buat kita ikutan? Tanyanya. Aryan mengangguk. Ada, kan sudah abang bilang, kalian cukup kuliah yang benar. Uang jajan kalian nanti abang yang tanggung. Iya, terima kasih. Semoga rezeki abang terus mengalir dari arah mana saja. Timpal Alula. Hari berlalu begitu saja, seperti biasa, sore ini Alula mengisi waktu luang dengan mendatangi toko komik. Dari dulu, Alula memang gadis yang gemar membaca, bahkan seringkali ikut lomba menggambar karakter animasi di berbagai event. Toko yang lengkap dengan ruang baca ini menjadi tempat favorit Alula dari semenjak dirinya masih duduk di bangku SMP. Buku lebar dengan banyak sketsa itu Alula letakkan di meja kemudian membukanya setelah duduk. Tas punggung miliknya pun Alula letakkan di atas pangkuannya.
Dia mulai meraih tempat pensil khusus gambar dan mulai menorehkan goresan seni di atas kertasnya. Sudah sekitar 1 minggu Alula mengerjakan karya iseng dengan judul My Possessive Rich Man. Rencananya, komik itu akan Alula alihkan ke digital dan dirilis setelah mendapatkan beberapa puluh bab alurnya. Galang yang akan membantunya merilis karya isengnya tersebut. Dan ini adalah karya pertama Alula. Daripada memikirkan kesakitan hatinya, Alula lebih memilih menuangkan kerinduannya kepada sebuah goresan pena arang. Wajah karakter yang Alula buat tak jauh berbeda dengan fisik suaminya dan tokoh perempuannya pun sangat mirip dengan dirinya. Dicampakkan adalah alur cerita yang Alula ambil untuk karya pertamanya. Cinta itu buta, cinta itu tidak nalar, cinta itu hanya menguras tenaga, cinta tidak layak dimiliki, cinta perlu pemahaman yang baik. Tapi untuk memahami sebuah cinta kita membutuhkan waktu setengah abad hidup bersamanya. Untaian kata-kata yang tiba Alula dengar membuat gadis itu menoleh ke samping kanan. Sama persis seperti 1 tahun yang lalu, Arga duduk dengan menyertakan minuman kalengnya di atas meja. "Ngapain kamu?" sambar Alula ketus. Arga menoleh dengan memasang wajah sok terkejut bahkan menutup mulutnya. "Om kakak ipar, kau di sini?" Alula menggeleng. "Aku tahu kamu sengaja duduk di sini." Tidak sengaja seperti tahun lalu, sanggah Arga dan Alula mengernyit. "Kau tahu kakak ipar, 1 tahun yang lalu aku sempat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Tuhan, jangan buat gadis galak itu menjadi jodohku. Akhirnya terkabul, kau menjadi istri masku, syukurlah," kata Arga menyengir. Kejut Alula, stres emang nih orang, batinnya, hanya dahi yang berkerut tanpa berani menyeletuk. "Jangan aku hanya salah satu korban novel online yang berkisah tentang pertemuan tidak sengaja, bertengkar hebat di toko komik, lalu berjodoh." Alula memutar bola matanya. "Astaga, terlepas dari semua ketidaksengajaan absurd ini, aku pangling melihatmu. Dulu kau sangat lusuh dan sekarang sangat manis setelah bertemu masku." Puji Arga tersenyum. Bersambung.